Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-55, Hanging Out with God. Nah teman-teman, salah satu kegiatan yang paling umum dan yang pasti kita lakukan sebagai orang Kristen adalah kita berdoa. Doa ada di dalam sepanjang kehidupan kita sebagai orang Kristen, hampir mungkin setiap hari. Ketika kita bangun pagi, kita mungkin doa. Sebelum makan, kita berdoa. Ketika kita beribadah, kita berdoa sampai mungkin sebelum kita tidur lagi. Sehingga kehidupan kita selalu dipenuhi dengan doa. Dan mungkin kita tahu doa-doa tertentu yang sudah sangat sering kita ucapkan, sampai kita sudah hafal di luar kepala dengan doa-doa itu dan bisa kita ulang-ulang. Tapi pernah nggak sih kita ngerasa doa itu rasanya terkesan kering, membosankan, dan nggak ngerasain apa-apa? Mungkin itu terjadi dalam hidup kita dan itu sesuatu yang wajar terjadi. Rasanya doa itu mungkin sekarang cuma formalitas dan rasanya doa nggak doa kayaknya nggak terlalu ngefek dalam kehidupan saya. Tapi kita tahu ada yang salah, kita tahu ada yang kurang di dalam kita berdoa. Kita tahu kita berdoa ada cara yang salah atau ada pemahaman yang salah dari doa kita. Teman-teman, bahkan terkadang mungkin banyak dari kita yang akhirnya nggak mau berdoa lagi. Kalau misalnya mungkin disuruh doa atau pimpin doa gitu ya, pasti susahnya setengah mati. Misalnya lebih baik minta hamba Tuhan aja deh yang pimpin doa dibanding saya. Nah teman-teman, cara seperti itu akhirnya kita menganggap kita nggak punya kata-kata yang bagus buat doa. Atau kita bingung apa yang harus saya doakan. Teman-teman, sehingga doa itu menjadi sesuatu yang biasa, tapi sesuatu yang juga susah-susah gampang. Doa menjadi sesuatu yang rasanya harus kita penuhi, tapi sulit sekali kita jalani. Ketika kita sekarang jalanin, mungkin rasanya kering, rasanya hampa, rasanya ya nggak terlalu ngefek lah saya doa apa enggak. Nah, bagaimana harusnya kita memandang doa, teman-teman? Teman-teman, kita memandang doa harusnya. Pertama adalah doa itu lahir dari relasi. Coba bayangin ya, kalau kita ketemu orang yang kita nggak kenal, di satu tempat di mana kita banyak orang yang kita nggak kenal, kita akan ngomong-ngomong nggak sama mereka? Hampir pasti mungkin kita nggak akan mau ngomong sama orang yang kita belum kenal atau baru kenal. Kenapa? Karena kita nggak ada kepentingan dan kita nggak ada relasi yang membuat kita bisa dekat atau komunikasi dengan dia. Sehingga nggak ada alasan. Sehingga teman-teman, doa itu harusnya lahir dari sebuah relasi dan pengenalan karena kita tahu siapa Tuhan. Karena kita kenal siapa Tuhan, makanya kita ngobrol sama Tuhan. Sehingga doa itu bukan cuma soal mantra atau sesuatu yang diucapkan berulang-ulang atau bukan bahkan cuma satu momen tertentu di ibadah. Tapi doa, karena doa adalah relasi, doa itu adalah keseluruhan hidup kita. Hubungan kita sama Tuhan kan nggak ada on-off-nya, bener nggak? Hubungan kita sama Tuhan tidak ada on-off-nya, kadang kita ada hubungan sama Tuhan, kadang nggak ada. No. Teman-teman, kita itu selalu connected dengan Tuhan. Karena kita adalah buatan tangannya dan kita adalah anak-anaknya. Itu tidak pernah berubah. Sehingga doa itu selalu ada di dalam setiap bagian hidup kita. Nggak ada sedetik pun kita bukan anak-anak Allah. Sehingga doa itu adalah seluruh hidup kita. Entah kamu sadar atau enggak, entah kamu dengan sengaja berdoa atau enggak, kita selalu hidup dengan sebuah kesadaran kita terkoneksi dengan Tuhan. Itulah kehidupan doa. Sehingga kamu lagi ngomong atau enggak sekalipun, itulah doa. Makanya banyak orang sering ngomong bahwa doa adalah nafas hidup dari orang Kristen. Dan teman-teman, sesuatu yang wajar kalau kita merasa doa itu kering. Sama kayak relasi, mungkin ada jatuh bangunnya. Ada kalanya kita ngerasain. Ada kalanya kita deket, tapi ada kalanya kita jauh. Tapi saya mau ajak kita untuk sama-sama cari Tuhan, sama-sama belajar untuk berdoa lagi. Dan berdoa dengan lahir dari sebuah kerinduan dan relasi. Oke, karena saya itu siapa Tuhan. Teman-teman, kalau doa itu hadir dari relasi, mungkin kadang kita mikir, saya mesti ngomong apa sama Tuhan? Tapi kadang mungkin kita mikirin, kita mau ngomong apa sama Tuhan. Tapi kalau kita tahu sama orang-orang terdekat kita seringkali nggak usah mikir kan kita mau ngomong apa, bener nggak? Kalau kita sama orang-orang terdekat kita, mungkin kita ada sama papa mama kita, sama teman baik kita kadang bisa ngomong apapun yang kita mau, bisa ngomong keluar dari dalam hati kita tanpa kita buat-buat. Nah, sama halnya dengan Tuhan, teman-teman. Buat kamu yang doanya kering, coba pikirin pertama-tama, siapa Tuhan bagimu? Buatmu siapa sih Tuhan itu? Teman-teman, Tuhan itu bukan di anta beranta yang jauh, yang nggak ada hubungannya sama hidup kita. Kita menghormati Tuhan, betul. Tapi itu tidak seharusnya menghalangi kita ketika kita berdoa. Kita berbicara kepada Tuhan sebagai siapa? Sahabat kita.
Kita berbicara kepada Tuhan, dia sahabat yang baik katanya. Dia gembala yang baik. Sahabat kita yang bisa kita dekati kapanpun. Sehingga kita bisa ngomong apapun. Sama kayak pemazmur. Pemazmur ngomong mengutuk-ngutuki orang sama Tuhan. Dia meluapkan segala perasaannya, hal sulit atau hal baik. Sehingga teman-teman jangan terpaku sama kalimat-kalimat formal atau kata-kata baku yang kita rasa nggak layak. Tapi coba ngobrol sama Tuhan. Sama seperti kita ngobrol sama sahabat. Mungkin mintalah sama Tuhan. Kadang kita kalau butuh baru nyari. Tapi coba ngobrol sama Tuhan. Doa itu bukan cuma sekedar minta. Tapi bisa juga memuji Tuhan. Bisa juga bersyukur. Bisa juga hanya diam saja. Teman-teman, pertama, doa itu hadir dari relasi. Lahir dari relasi. Sehingga siapa Tuhan bagimu, itu menentukan bagaimana kamu berbicara sama Tuhan. Nah, tapi teman-teman, kita bersyukur. Yang kedua adalah doa itu ditolong atau ditopang oleh Allah sendiri. Pernah nggak teman-teman kita ngerasain satu pergumulan gitu yang begitu berat dalam hidup kita, sampai kita rasanya bingung kita mau ngomong apa. Rasanya pergumulan begitu berat, nggak ada kata-kata yang bisa kita ucapkan, speechless gitu ya. Pikiran kita udah penuh dan kita bingung apa yang harus kita doain. Pernah nggak kita mikir? Kadang kita mungkin ada dalam situasi seperti itu. Tapi kita tahu doa itu bukan tergantung kita. Doa itu ada usaha kita betul. Tapi doa ada karena Tuhan nolong kita. Roma 8 ayat 26 bilang ini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Kadang kita mikir kan, doa itu harus ngomong apa sih? Teman-teman, kadang doa itu nggak harus ngomong. Kadang doa itu bahkan hanya simply kita dekat sama Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, kita tenang dekat dengan Tuhan. Kadang kita mungkin cuma perlu diam dan biarin Tuhan yang berbicara. Kalau doa itu dua arah, maka kita harus biarin Tuhan juga yang berbicara kepada kita, memeluk kita. Itulah doa, sebuah kehidupan hanging out with God. Sehingga teman-teman, yang paling penting kita coba cari Tuhan nggak sih? Kita coba cari Tuhan nggak sih? Buat kita yang doanya sekarang merasa kering atau kita nggak ada gairah dalam berdoa, saya tantang teman-teman, mau nggak kita coba cari lagi? Mau kita mulai coba doa lagi dari hal-hal sederhana kita doakan. Dari hal-hal sederhana kita datang sama Tuhan dan ngobrol sama Tuhan. Tuhan nunggu kita. Itu memang butuh disiplin. Tapi satu hal yang kita percaya, kalau kita cari Tuhan, dia nggak akan tahan-tahan kok. Bapak mana yang ketika anaknya cari, dia akan menghampiri. Bapak mana yang ketika anaknya minta, dia akan kasih yang terbaik, yang kita butuhkan. Sehingga teman-teman, firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Teman-teman, Tuhan dekat, Tuhan berkenan ditemui. Kenapa? Karena dia terlebih dahulu mendekatkan dirinya bagi kita. Teman-teman sadar nggak sih? Doa itu ada, bukan karena kita jago ngomong. Doa itu ada, bukan karena kita hebat. Tuhan itu nggak wajib ngomong sama kita. Tuhan itu nggak wajib buka relasinya sama kita sehingga kita bisa punya akses yang gampang. Dia hanya sejauh doa. Nggak wajib Tuhan. Tapi Tuhan memberikan dirinya, memperkenalkan dirinya, bahkan berkorban buat kita. Supaya kita bisa berdoa setiap waktu, setiap saat sama Tuhan. Supaya kita bisa ngobrol sama dia kapanpun tanpa ada jarak. Doa itu bayarnya sangat mahal. Yaitu apa? Di dalam satu nama Yesus Kristus. Kenapa kita berdoa di dalam nama Yesus setiap kita menutup doa? Adalah karena di dalam nama itulah yang sudah membayar dosa-dosa kita. Yang sudah menebus kita. Sehingga doa itu mungkin. Teman-teman bayangin nggak, doa kita itu harganya mahal. Sama mungkin kayak pulsa gitu ya. Harga dari relasi komunikasi kita sama Tuhan tuh harganya mahal. Itu karena Tuhan bayar gitu. Supaya kita bisa dekat sama dia. Mau nggak kita sekali lagi yang kering, kita cari lagi doa lahir dari relasi. Tapi jangan khawatir juga, Roh membantu kita ketika kita berdoa. Karena itu teman-teman, mari kita renungkan beberapa hal di dalam kehidupan doa kita. Yang pertama, coba kita renungkan teman-teman dan kita diskusikan mungkin dalam kelompok. Dari angka 1 sampai 10, kira-kira gimana kualitas kehidupan doa kamu belakangan ini? Dari angka 1 sampai 10, kira-kira kamu merasa
kualitas doa, kehidupan doa kamu selama ini gimana belakangan ini? Coba ceritakan mungkin apa yang terjadi dalam hidupmu belakangan, dan itu boleh kamu ceritakan dalam kelompok atau kamu renungkan. Yang kedua, coba kita renungkan, apakah pernah ada momen di mana kita merasa Tuhan itu berbicara kepada kita lewat doa? Entah mungkin lewat permintaan kita yang, Tuhan jawab nih doa-doa saya. Atau mungkin kita mengalami ketika kita berdoa dan kita lagi dalam pergumulan, kita merasakan, iya Tuhan hadir menghibur saya. Ada nggak pengalaman-pengalaman doa tertentu yang berkesan buat kita? Coba renungkan kembali momen itu, dan mungkin coba sharingkan kalau bisa. Teman-teman, yang terakhir, coba renungkan kembali kehidupan doa seperti apa yang kamu rindukan terjadi dalam hidupmu. Kehidupan doa seperti apa yang kamu rindukan terjadi dalam hidupmu. Apakah kamu membayangkan kamu punya kehidupan doa yang rasanya dekat sekali sama Tuhan, rasanya bisa kenal Tuhan? Mari kita mulai dari kerinduan. Doa seperti apa sih yang kamu harapkan terjadi sama Tuhan dalam hidup? Biar Tuhan menolong kita untuk berdoa. Berdoa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, hanging out with God. Dan biar Tuhan menolong kita di dalam kita berdoa. Tuhan menolong kita. God bless you all.